Keluarga Kong Dahlan juga diteror dengan ya pihak pengembang yang ingin membeli tanah Kong Dahlan seluas 3.000 meter itu, menerornya dengan cara melemparkan 3 kepala babi. Saudara-saudara, itulah teror-teror lawan politik dan lawan bisnis di dalam menguasai suatu lahan atau properti atau harta benda apapun begitu, wilayah dan sebagainya. Teror-teror seperti ini terjadi di Indonesia. Baru-baru ini seorang mantan gubernur Provinsi Banten, yaitu Haji Dr. Andes Haji Wahidin Halim MSI, barangkali umurnya ya sekitar 73 tahun gitu ya, sekarang ini ya, bahkan 75 tahun umurnya ya. Beliau setelah sudah tidak lagi menjadi gubernur Provinsi Banten pada tahun yang lalu ya, tahun 2022 atau 2023, awal 2023, Januari 2023. Beliau mengundang bakal calon presiden Anies Baswedan, mengundang datang ke rumahnya gitu. Itu di sekitar Jalan Pinang Raya ya, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Tangerang Kota. Sekitar jam 10 pagi Anies Baswedan tiba di lokasi di rumah Wahidin Halim, mantan gubernur Provinsi Banten. Kemudian keesok harinya itu saya lihat di internet bahwa rumah Wahidin Halim itu dilempari oleh beberapa karung penuh isi ular kobra gitu. Apa satu karung apa 2 karung gitu ya. Sebenarnya 1 karung cukup gitu. Itu salah satu teror gitu ya. Kalau tadi Kong Dahlan di Pekulongan atau di Kelurahan Paku Alam, Serpong Utara, Tangerang Selatan itu selain untuk menteror kan juga bisa membunuh, bisa terbunuh gitu ya Kong Dahlan. Tapi Kong Dahlan bersama saat itu beberapa tukang bangunan ya, tentu mereka tukang bangunan dari Jawa dan lain sebagainya, itu semacam pawang ular gitu, bisa menangkapi ular kobra itu yang 3 karung atau 2 karung gitu ya, penuh gitu ya. Itu kan bisa ratusan ular kobra gitu ya. Itu tangkepin oleh tukang-tukang bangunan ya, yang ada di sekitar situ gitu. Dan itu dijual, ular-ular itu dijual pada orang yang doyan makan ular gitu ya, atau mereka masak sendiri, mereka bakar dan sebagainya, sehingga ular itu habis juga, barangkali pada kabur juga kan. Di situ masih banyak tanah kosong ya di Pakualam, Kelurahan Pakualam. Itulah teror-teror yang dilakukan oleh lawan-lawan politik dan musuh-musuh bisnis gitu, lawan-lawan bisnis kita gitu, di Indonesia gitu. Nah, Wahidin Halim pun begitu, ketika dia sudah tidak menjadi pejabat, menjadi warga sipil biasa, ya nasibnya seperti Kong Dahlan ya, dilempari karung berisi ular kobra begitu ya. Begitu Pak. Cuman rumahnya tidak diserbu preman seperti rumah Kong Dahlan tuh diserbu sekitar 50 preman ya. Sampai kaki mantunya itu luka ya. Sampai seperti itu ya. Kalau Munir, salah satu ketua LSM itu diracun Pak sampai mati. Iya. Karena Munir itu mau membongkar ya tentang kecurangan EKTP kali ya kalau nggak salah ya. Dibunuhlah dia gitu. Dan pembunuhnya
nggak terlacak gitu ya. Itulah Indonesia gitu. Kalau kita lihat sejarah Indonesia yang zaman Ken Arok gitu, Ken Arok itu pembunuh juga, dia pembunuh salah satu raja gitu untuk menguasai kerajaan dan memperistri istri si raja itu. Raja itu dibunuh dengan keris ya. Baca sejarah Indonesia banyak terjadi perang gitu. Sebelum perang kemerdekaan 17 Agustus 1945, itu pada zaman-zaman Kesultanan Demak ya, dan beberapa kesultanan yang ada di Indonesia ini terjadi perang terhadap kolonialisme Belanda, POC dan sebagainya, Portugis ya, perang. Kalau lebih dahulu lagi, lebih tua lagi, itu perang antar kerajaan yang beragama Hindu atau Buddha begitu. Ya. Bulan kemari zaman kemerdekaan ini tahun 1948 terjadi pemberontakan komunis ya. Dan juga pemberontakan komunis tahun 1965. Ya. Dan juga kurun waktu 1960 sampai 1965 itu rezim Soekarno saat itu memenjarakan orang-orang Parmusi, bukan Parmusi, orang Masumi gitu, seperti Muhammad Nasir, Profesor Dr. Hamka dan Abu Hanifah dan yang lain-lain begitu, Mr. Asad dan sebagainya, di penjara ya. Artinya politik mereka itu dibungkam gitu, badan mereka itu dikungkung di penjara. Sementara kalau pikiran tuh nggak bisa gitu, karena contohnya Profesor Dr. Hamka ketika di penjara 2,5 tahun di Rumah Sakit Persahabatan dan dirumahkan gitu, di penjara rumah gitu ya. Justru dia bisa mengarang 30 juz tafsir Al-Azhar, tafsir Quran Al-Azhar. Jadi kalau pikiran tuh nggak bisa dipenjara Pak. Kalau badan bisa dipenjara. Itulah sekitar pergolakan politik di Indonesia gitu ya. Kalau sekarang Anies nih saya dengar mau dijegal ya, nggak boleh menjadi capres, calon presiden 2024. Bahkan pemilu 2024 itu dimundurkan sampai tahun 2025 gitu. Bla 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 bla. Itulah antara lain pernak-pernik politik nasional kita gitu. Dan kalau kita lihat sejarah Rasulullah gitu ya, wah panjang juga nih. Ini bukan kultum kalau ini ya, berseri-seri ya. Kalau kultum paling 12 menit paling banyak ya. Kalau sampai 15 menit itu kultumnya itu udah ceramah ya, ahli ceramah dia. Kalau saya sebenarnya bukan ahli ceramah di musola, di majlis taklim, di masjid, open bar seperti itu, di halayak bertatap muka dengan publik begitu ya. Kalau saya bicara hanya di online seperti ini gitu. Kalau keseruan gitu, cerita kita saat ini rakyat bukan melawan rezim gitu. Kalau dulu rakyat khususnya yang berpolitik Islam, ideologi Islam itu melawan rezim Soekarno yang nasionalisme dia, berpaham nasional, sekuler, nasional sekuler gitu. Kalau zaman Pak Harto ya mirip-mirip seperti itu juga. Jadi rakyat yang berideologi Islam itu melawan Golkar gitu dan partai-partai sekuler lainnya gitu selama 32 tahun. Reformasi tahun 1999 sampai 2004 itu pemilu kita bisa lebih demokratis gitu ya. Sampai zaman SBY, Susilo Bambang Yudhoyono yang 10 tahun itu, 2 periode itu cukup demokratis gitu. Dan disitulah pada zaman SBY itulah GAM, Gerakan Aceh Merdeka, melebur ke NKRI.